Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan yang telah menonton video ini. Video ini adalah salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Perkenalkan, nama saya Andi Amri, SOS MM MSI. Saya adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Maros, program studi manajemen dengan nomor induk dosen nasional 0920067301. Pada video ini kami akan menampilkan micro teaching yang akan membahas pada mata kuliah yang kami ampu, yaitu sistem informasi manajemen. Pada video ini akan kami tampilkan pertemuan ketiga sesuai dengan RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Pada pertemuan ini, pada mata kuliah ini akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. 14 kali pertemuan membahas tentang materi dan 2 pertemuan membahas tentang asesmen atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada video ini juga kami akan menayangkan tentang deskripsi mata kuliah yang akan kami ampu, yaitu bagaimana memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pemanfaatan sistem dalam perusahaan di era global dan penggunaan informasi teknologi dalam perusahaan sehingga membangun tata kelola perusahaan yang baik. Pada video micro teaching ini juga kami akan menjelaskan tentang materi pertemuan 1, yaitu tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep data dan informasi. Kemudian mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang relevan untuk membuat alat analisis strategis untuk mengidentifikasi sistem informasi manajemen. Dalam video ini akan ditayangkan pembelajaran sistem informasi manajemen kepada mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah ini mewajibkan kepada mahasiswa untuk sebelumnya mengambil mata kuliah komunikasi bisnis. Sistem informasi ini dapat diambil oleh mahasiswa pada semester genap. Pada video selanjutnya, pada video micro teaching ini akan ditampilkan susunan materi mulai dari pembukaan, kemudian pengenalan materi, kemudian tanya jawab, kemudian diskusi kelompok, kemudian presentasi kelompok, kemudian evaluasi. Pada evaluasi ini akan ditayangkan bagaimana mahasiswa dapat mampu memahami materi yang disampaikan pada pertemuan ketiga ini. Selanjutnya kami persilakan untuk menyaksikan micro teaching selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu paling pertama kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti perkuliahan dalam kelas.
mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan ini kita sudah masuk pada pertemuan ketiga. Ya. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang konsep data dan informasi. Ya. Jadi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang apa itu konsep data dan informasi, sebaiknya kita mengawali dengan baca doa. Ya. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kontrak belajar ya, bahwa mata kuliah ini diikuti oleh atau diajarkan pada semester 4 ya, dan telah mengikuti persyaratan mata kuliah komunikasi bisnis ya. Jadi mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa jurusan manajemen. Sehingga pada pembahasan kita tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, khusus membahas tentang konsep data dan informasi, kita berharap bahwa mahasiswa sudah memahami minimal memiliki pengetahuan awal terkait dengan data. Tapi sebelum itu mungkin kita sebelum melanjutkan pembahasan kita, mungkin ada di antara kita yang mau memberi komentar apa itu data. Mungkin ada? Pak Sahar, silakan. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan data yang saya ketahui adalah kumpulan angka-angka yang belum diolah. Oh ya, saya kira tepat sekali. Oke, saya kira penjelasan yang sudah disampaikan oleh para mahasiswa itu sudah mendekati pada pengertian data ya, secara keseluruhan. Kita bisa menyimpulkan bahwa data itu adalah bisa dalam bentuk angka, misalnya berat badan, ya, misalnya berat badan Pak Kahar 50 itu kan data ya, data ya, atau informasi awal yang belum diolah, artinya hanya menjelaskan satu fakta, tapi belum menjadi sebuah informasi. Atau mungkin tinggi badan itu bisa disebut sebagai data, atau angka, simbol, ya, atau bahkan sampai pada warna itu bisa disebut sebagai data ya, atau jumlah ya, yang semuanya bisa menjadi bahan baku untuk melakukan sebuah proses penginputan awal ya. Jadi kan selalu dalam sistem informasi ini yang selalu kita harapkan adalah bagaimana alur informasi ini atau data ini bisa menjadi sebuah tindakan ya. Tentu tindakan yang seperti apa ya, tentu tindakan yang benar ketika didukung oleh data dan informasi yang valid dari awal. Nah itu kita baru berbicara tentang data. Sekarang kalau kita berbicara tentang informasi, mungkin ada yang bisa memberi informasi atau memberi komentar. Oke, Pak Andi Sabri. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Terkait informasi itu adalah data yang telah diolah. Seperti pencapaian kami di bulan Juli,
lending itu mencapai 700 juta, berarti itu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk target selanjutnya. Iya. Jadi informasi itu sudah memberi gambaran ya, apa yang akan dilakukan untuk langkah selanjutnya. Informasi itu bisa memberikan gambaran ya, apakah dalam bentuk media visual ya, atau media verbal dan non verbal ya, bisa, atau itu tadi simbol ya. Jadi simbol, semakin jelas simbolnya tentu semakin mudah kita tafsirkan informasinya. Jadi dua kata yang hampir sama, yaitu antara data dan informasi, tetapi pada dasarnya memiliki makna yang berbeda atau bahkan sampai makna yang sangat berbeda ya. Tapi antara data dan informasi ini ya saling terkait ya. Artinya satu rangkaian. Nah, kalau sudah dalam berbentuk informasi berarti sudah diolah ya. Nah, dan kalau data belum ya. Iya, dia hanya angka-angka atau fakta-fakta, tapi tidak memberikan nilai. Nah, itu saya kira belum memberikan nilai. Jadi saya kira untuk pengertian tentang data dan informasi, saya kira kita sudah satu pemahaman ya, untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita selanjutnya. Apa tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini, khususnya pada pertemuan ketiga ini adalah, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep data dan informasi ya. Itu sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester di CPMK 4 ya, CPMK. Jadi itu apa tujuan pembelajaran kita ya. Pertama, kemudian yang kedua, mampu mengaplikasikan pengetahuan yang relevan untuk membuat analisis strategis untuk mengidentifikasi sistem information management. Jadi pembelajaran ini kita harapkan bisa menjadi dasar untuk kita bisa praktekkan atau kita bisa jalankan di perusahaan, atau mampu kita mengaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran pada pertemuan kita ini, di pertemuan ketiga. Kemudian ini tadi saya kira sudah dijelaskan dari para peserta atau para mahasiswa. Namun dalam pengertian ini atau dalam redaksi narasi pengertian ini ya bisa juga disimpulkan seperti yang tertera di atas ya, bahwa tadi ada fakta ya, kemudian nanti akan digunakan sebagai input untuk menghasilkan informasi ya, bisa bahan diskusi, bisa juga disebut sebagai data ya. Misalnya kita rapat, jadi sama misalnya kalau kita bicara tentang data berat badan ya kan, misalnya kan ada berat badan ideal ya. Jadi ketika misalnya kita minta mengambil datanya misalnya Pak Kahar, berapa berat badannya kan bisa kita lihat. Misalnya Pak Kahar 80, kan itu fakta atau itu data kan? Ya. Tapi kan itu bisa menjadi informasi bahwa Pak Kahar ini termasuk obesitas misalnya. Tahu obesitas? Ya, kelebihan berat badan berdasarkan ukuran standar ya. Iya. Nah, itu yang bisa menjadi informasi. Itulah contoh real sederhana sih sebenarnya dalam kehidupan pribadi kita, bahwa data itu memberi informasi dan memberi tindakan kalau kita menyadari bahwa itu penting. Tapi kalau kita misalnya menganggap itu tidak penting, ya tentu kita tidak mengambil tindakan. Itu yang disebut tadi kesadaran ya, awareness. Kesadaran kita terhadap sebuah informasi. Apakah informasi itu kita abaikan atau kita jadikan sebagai data untuk mengambil sebuah tindakan. Ya, iya kan? Jadi sama juga misalnya kalau di dalam kegiatan operasional, kalau NPL-nya naik, apa tindakannya? Yang mana disebut NPL yang tinggi itu kan ada kategorinya, atau ada kolektibilitasnya, ada parameternya, ada. Jadi data itu selalu mengacu pada parameter.
Sehingga data itu menjadi informasi, lalu kemudian informasi ini digunakan untuk mengambil tindakan. Tindakan ini nanti akan menentukan keputusan informasi mengambil keputusan, lalu kemudian keputusan untuk mengambil tindakan. Dan tindakan selanjutnya menjadi data yang baru, ya menjadi hasil yang baru. Lalu kemudian misalnya kalau kita berbicara tentang informasi, ya tentu lebih kepada hasil dari pengolahan data ya, yang lebih berguna ya. Misalnya tadi Pak Kahar, kalau dia misalnya diidentifikasi berkelebihan berat badan, berarti informasi itu penting ya untuk diolah dan dilakukan tindakan selanjutnya. Nah, begitu juga misalnya dalam perusahaan ya, apapun data yang kita miliki ya sebaiknya menjadi informasi yang berharga. Ya. Sehingga pengolahan data itu menjadi sangat penting dalam sebuah organisasi. Sehingga mata kuliah sistem informasi manajemen ini menjadi sangat urgent atau sangat penting bagi pengelolaan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Ya, tentu dengan memahami konsep dasar apa itu data dan apa itu informasi. Nah, ini saya kira ada beberapa para ahli ya yang membedakan atau memberi pengertian terkait dengan apa itu informasi ya. Ada yang menyatakan bahwa sebuah kenyataan, sebuah data, sebuah item. Jadi data informasi ini kira-kira mana lebih besar kedudukannya data dengan informasi? Kira-kira. Kalau kita kategorikan. Kan ini. Mana kira-kira lebih besar posisinya kira-kira antara data dan informasi? Maksudnya siapa yang memiliki kedudukan lebih tinggi? Informasi ya. Jadi informasi membawahi data. Iya. Jadi tidak ada gunanya data kalau tidak menjadi informasi. Hanya menjadi bahan baku saja kan. Kalau tidak diolah. Ya, jadi sama juga kalau misalnya bahan bakunya tidak diolah. Ya sama aja kalau dia tinggal begitu saja. Ya. Jadi kalau Anda memiliki data tapi Anda tidak gunakan menjadi informasi ya mubasir ya. Ini sama yang pendapatnya John Anthony ini, Robert Anthony menambahkan pengetahuan bagi penggunanya ya. Jadi data, informasi memberi pengetahuan. Kalau Ashar Susanto ya dia menyebut sebagai sumber daya. Jadi data dan informasi adalah sebuah sumber daya. Siapa yang menguasai banyak data berarti menguasai banyak sumber daya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mengapa misalnya Gojek memiliki kapitalisasi modal besar karena memiliki jumlah data yang banyak. Dia bisa pinjam uang atau bisa ambil modal dari mana saja karena bukan karena banyak jaminannya atau banyak agunannya, tapi karena banyak datanya. Ya, jadi itu kalau pendapatnya Susanto ya. Artinya bahwa data ini adalah sebuah kekayaan. Nah, kalau diolah, tapi kalau dibiarkan ya sama misalnya jumlah pengguna jumlah pengguna Gojek misalnya. Kalau banyak orang yang mendownload ya itu menjadi informasi yang sangat penting. Menjadi kekayaan yang besar menurut Pak Ashar Susanto ya. Kalau Stephen Maskov ya bisa diambil data sebagai pengambilan keputusan ya. Ya saya kira itu pengetahuan yang sudah kita paham bersama. Nah, apa hal penting yang terkait dengan informasi? Pertama, informasi itu merupakan hasil pengolahan data tadi ya. Jadi sekali lagi kita ulang. Kemudian ada makna atau arti ya. Jadi kalau tidak ada maknanya, tidak ada artinya, ya bukan informasi. Kemudian informasi itu karena diolah. Jadi bedanya data dengan informasi itu hasil olahan. Kalau data itu masih dalam bentuk bahan baku. Jadi di situ sedikit perbedaannya ya, sangat tipis ya. Kalau tidak bisa jadi dia adalah informasi tapi masih berbentuk data kalau tidak diolah. Iya. Apa kira-kira contohnya dia menjadi informasi? Misalnya sudah kita tahu banyak orang
membeli payung di musim hujan. Tapi kalau kita tidak gunakan informasi itu untuk kita misalnya berbisnis payung, ya tidak ada gunanya. Jadi atau banyak orang yang suka lapar kalau kedinginan, ya kalau tidak disiapkan makanan ya tidak ada gunanya. Kan kita sudah tahu bahwa itu sebuah informasi. Bahwa orang akan mudah lapar kalau dia kedinginan. Semakin dingin kita itu maka semakin mudah lapar. Sehingga kalau misalnya kita tahu orang kedinginan, ya suguhkan makanan atau tawarkan makanan. Sehingga kalau kita naik pesawat itu, ya kalau pesawat tidak menyiapkan makanan itu pasti selalu menawarkan makanan karena dia tahu orang di atas itu kedinginan dan pasti cepat lapar. Jadi itu cara mereka mengambil informasi ya, memanfaatkan informasi sebagai peluang untuk melakukan sebuah tindakan. Nah ini saya kira transformasi data menjadi sebuah informasi tadi ini. Tadi ada simbol-simbol, kemudian ada aktivitas, ada proses, kemudian menjadi informasi. Jadi alurnya ya, prosesnya menjadi informasi. Selanjutnya supaya kita lebih memahami pengertian data dan informasi, maka pada kesempatan ini kita memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk diskusi kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Tugasnya adalah apa perbedaan data dan informasi. Nah, kalau ada contohnya lebih bagus. Jadi silakan dikerjakan secara kelompok, kemudian dipresentasikan. Kita beri waktu 5 menit untuk mempersiapkan diskusi kelompok. Oke, Pak Kahar atau Pak Andi Sabri? Oh, Andi Sabri, silakan ke atas bersama dengan Pak Ardi. Boleh, silakan. Ya, oke, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya lagi untuk menjelaskan perbedaan atau dasar dari data dan informasi. Jadi contohnya seperti ini Pak, kalau data itu dia menyebutkan angka seperti langsung kita sebutkan 95% seperti itu. Sedangkan informasi itu menyebutkan dari total yang didapatkan seperti 72, 52, angka-angka yang jelas untuk memberikan informasi yang valid untuk hasil yang kita temukan dari informasi dan data tersebut. Itu dari saya. Terima kasih Pak. Saya kira jelas sekali apa yang sudah disampaikan tadi terkait dengan perbedaan data dan informasi, yang pada kesimpulannya adalah bahwa data adalah fakta yang disimpan, ada tapi tidak aktif, artinya belum memberi makna tadi ya, ada makna, arti, simbol. Lebih kepada pendekatan teknologi, jadi data itu lebih cenderung ke proses pengolahannya ya, lebih canggih cara pengolahannya, itu lebih bermakna datanya ya. Artinya proses pengambilannya itu lebih akurat ya, dibandingkan dengan menggunakan manual. Jadi otomatis ya, otomatis. Jadi kalau kita bicara teknologi berarti bicara tentang automation ya, atau pengambilan data yang secara langsung, tidak menggunakan angka manual ya. Kemudian dapat diambil dari berbagai sumber ya. Kemudian kalau informasi, fakta sudah diungkapkan. Kemudian keberadaannya aktif ya. Tadi kalau data dia pasif. Kemudian bisa menjadi sumber informasi bisnis ya. Kemudian sudah ditransformasikan ya. Jadi sudah bergerak dari data menjadi sebuah informasi. Saya kira itu, dan terakhir yang perlu kita bahas adalah bagaimana kualitas informasi ya. Ini kualitas informasi itu, jadi tidak semua informasi itu bisa berkualitas karena ada kualitasnya ya. Berarti ada informasi yang tidak berkualitas. Nah, seperti apa data ya, apa informasi yang berkualitas ya, tentu yang akurat, yang benar. Misalnya timbangannya
benar enggak timbangannya kan itu. Bisa jadi timbangannya rusak. Ya kan? Tiba-tiba timbangannya ke atas 200 atau tensinya 200 kan langsung bisa panik. Ternyata diukur di tempat lain beda, berarti ada alat yang salah. Berarti tidak akurat. Nah, kalau misalnya kita terlalu cepat mempercayai sebuah informasi kan bahaya. Langsung misalnya Pak Kahar langsung minum obat. Padahal datanya salah, tidak akurat. Kemudian tepat waktu. Ya. Misalnya kalau tekanan darah itu harus pada saat itu. Kalau besok lain lagi. Misalnya malam ini Pak Irfan makan coto ya bisa jadi berubah lagi tekanan darahnya besok. Jadi informasi hari ini ketika Irfan belum makan coto, nah itu sesuai dengan waktunya. Beda lagi kalau misalnya dia sudah makan coto. Iya, jadi harus ada ketepatan waktu ya. Kemudian relevan, apa hubungannya data itu dengan tindakan kita? Ya tentu kalau berat badan ya hubungannya dengan kesehatan, hipertensi hubungannya dengan kesehatan, sehingga tindakannya ada tindakan kesehatan. Nah, beda misalnya kalau harga mangga misalnya di daerah, apakah ada hubungannya dengan tingkat kesehatan? Ya tidak ada ya. Nah, mungkin ada tapi tidak signifikan. Dalam penelitian itu kan kita nanti cari signifikansinya. Apakah ada hubungan harga mangga dengan tingkat kesehatan di Siwa misalnya kan? Mungkin ada. Ya kalau semakin murah mangga mungkin semakin cepat orang kena penyakit gula ya bisa jadi. Karena banyak mangga kita makan. Tapi kan relevansinya tidak terlalu berkaitan. Ya, kemudian bagaimana kita merespon ya sebuah informasi semakin cepat tentu semakin baik ya. Karena bisa berbeda. Jadi hasil penelitian itu bisa dipengaruhi oleh waktu. Misalnya kita meneliti tentang motivasi dalam sebuah perusahaan pada bulan Agustus misalnya dengan Desember itu bisa berbeda. Atau Januari, tingkat motivasi Januari dengan Juni, kira-kira apa yang bisa membedakan? Tingkat motivasi kira-kira. Kalau misalnya diukur di bulan Januari dengan di bulan Juni. Kalau Januari kira-kira baru terima bonus ya misalnya. Misalnya kita masih semangat. Kalau Juni kan belum terima bonus jadi sudah mulai loyo ya. Kan ada namanya motivasi intrinsik ya dari dalam. Jadi kita terima bonus. Jadi ada namanya respon waktu. Kemudian ya tentu harus lengkap ya. Kalau sepotong-sepotong belum bisa menjadi informasi yang akurat. Nah, itu yang mempengaruhi kualitas informasi. Jadi informasi itu ada juga yang tidak berkualitas. Nah, saya kira itu pertemuan kita hari ini. Kita sudah membahas tadi eye care ini, sorry. Nah sekarang apakah tujuan pembelajaran ini tercapai? Apakah Anda memahami apa itu data, apa itu informasi, dan apa itu kualitas informasi? Apakah pembelajaran hari ini sudah dapat dipahami dengan baik? Ya, tentu kita mengucapkan terima kasih atas atensinya. Untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep hasil informasi. Ya, jadi pembahasan kita pada minggu depan adalah bagaimana memanfaatkan informasi dalam pengambilan keputusan. Jadi konsep informasi dalam pengambilan keputusan. Jadi silakan nanti baca buku yang terkait dengan materi pengambilan keputusan. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin ada yang mau bertanya sekali lagi sebelum kita tutup. Ya. Oke, saya kira kita sudah diskusi tadi lebih panjang dan kita anggap materi ini sudah cukup. Maka kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.